Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku baca ayatnya, kamu baca artinya. Oke? Ya. No cut, no edit. Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Surah apa sayang? An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 1 sampai 3. ayat 3. Baca artinya. Baca artinya. Kamu jangan pegang, kamu lagi haid. Oh iya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Jadi kalau Nabi Adam itu diciptakan sendirian gitu kan, dari tanah gitu. Kemudian setelah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam terbangun, lalu Nabi Adam melihat semua makhluk ada pasangannya, dia doang yang jomblo gitu. Jadi kok ya Allah, aku doang yang sendiri, nggak ada yang sejenisku gitu. Akhirnya Nabi Adam tertidur kembali. Setelah terbangun ternyata sudah ada Hawa di sampingnya. Makhluk apa emang? Apanya? Ada makhluk apa aja yang berpasangan? Ada malaikat, ada makhluk-makhluk Allah yang ada di surga. Jadi banyak pasangan-pasangan ya, ada burung gitu ya. Kemudian Nabi Adam kan nanya gitu, kamu apa gitu. Jadi Nabi Adam tuh nggak nanya kamu siapa, jadi nanya kamu apa gitu. Kalau udah tahu dia orang kan dia langsung nanya kamu siapa gitu. Tapi dia nggak tahu kalau ini adalah sejenis manusia juga. Dia cuma nanya doang, kamu ini apa gitu. Ya kata Hawa, saya juga manusia sama sepertimu, saya diciptakan dari tulang rusukmu gitu. Jadi memang Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Kemudian ditanya, untuk apa engkau diciptakan? Nah, kalau manusia tuh untuk apa diciptakan sayang? Untuk menjadi khalifah, ya kan? Jadi Nabi Adam tuh diciptakan untuk menjadi khalifah. Untuk menjadi khalifah, ya, khalifatan fil ard. Jadi menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Nah, jadi kalau Adam udah jelas diciptakan untuk jadi Khalifah. ya khalifah. Nah, kalau Hawa nih nggak jelas diciptakan buat apa gitu. Jadi ternyata Hawa alaihissalam itu diciptakan untuk lis-sakinah, untuk memberikan ketenangan kepada Adam. Ya, jadi wanita tuh emang tugasnya buat nenangin sayang. Jadi kalau ada ciri-ciri, salah satu ciri wanita solehah, istri solehah yang selalu menenangkan perasaan suaminya. Misalnya suaminya lagi gundah gulana dari kantor gitu ya, pusing urusan kerjaan, ya pulang lihat istrinya jadi tenang. Jangan sebaliknya. Sebaliknya tuh kayak gimana sih? Si suami tuh lebih senang di luar gitu, karena gue merasa
tenang kalau di luar dibanding gue, ya elah mau ketemu bini gue lagi, mau ketemu bini. Jadi ada kisah gitu kan lucu. Katanya saya selalu menyimpan foto istriku di dompet. Iya. Atau saya jadikan foto istriku wallpaper handphone. Kenapa kamu ketawa? Kenapa emang? Kenapa kamu ketawa duluan? Gak ada. Terus ditanya, wah bapak nih romantis banget gitu menjadikan foto istrinya. Iya, jadi saya setiap melihat foto istri saya merasa masalah ini tidak ada apa-apanya. Iya gitu, jadi istrinya tuh menenangkan Menenang. dia. Iya. Tapi bukan itu. Tapi Karena inilah masalah terbesar saya. kamu kayak gitu juga ya? Enggak dong. Oh. Jadi dia masing-masing istrinya, jadi setiap dia punya masalah di luar, dia selalu merasa bahwa inilah masalah terbesar saya. Foto istrinya. Sekarang gak dipasang istrinya warna-warna ya? Karena dia pulang ini masalah terbesar. Jadi sebenarnya perempuan diciptakan itu untuk menjadi lis sakinah, untuk menjadikan ketenangan untuk suaminya. Jadi kamu harus selalu bikin tenang. Nah ini sambungannya di saya ini. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham min nafsi wahidah, dari Adam satu, Hawa, kemudian menjadikannya beranak pinak, berketurunan. Kathiran rijalan kathira wa nisaa, banyak laki-laki dan banyak perempuan. Jadi kalau hikmahnya adalah kenapa kita diingatkan bahwa kita dari Adam dan Hawa. Setiap kita mau sombong, setiap kita mau merasa beda dengan orang lain. Gue orang Bugis, aku orang Bugis, kamu orang Batam. Batam. Aku nggak boleh ngerasa bahwa Orang Bugis lebih lebih bagus daripada orang Batam, atau kamu ngerasa orang Batam lebih bagus pada orang Bugis, Padahal, iya, iya. karena kita dari orang tua yang sama gitu, Adam dan Hawa. Kemudian kita juga nggak bisa ngerasa bahwa kita berbeda, sebenarnya kita sama gitu ya. Iya. Dan disitulah hikmahnya. Wattaqullaha tasalluna birraham, dan kita bertakwa kepada Allah dengan cara menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim itu sayang, menyambung kekerabatan, menyambung kekeluargaan, menyambung darah. Silaturahim itu yang ada hubungan rahim, sedarah gitu. Iya. Ya serahim. Itu sama dengan kita menyambung kepada Allah yang Maha Rahim. Ya. Sambung ayat kedua. Nih. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Yakni mereka memelihara anak yatim, lalu mereka mengambil hartanya. Jadi bukan mereka yang menyantuni, justru ngambil harta anak yatim itu karena tahu nih pasti warisannya nanti banyak gitu, segala macam. Jadi diambil gitu harta warisannya. Nah, sambung sayang. Ini ayat yang tidak boleh terlupakan, ayat ketiga. Nah, Nih. dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Berapa dinikahi, berapa sayang? 1. Kok 1? Baru baca ayatnya. Fankihu maksudnya? ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3. Maka nikahlah, enggak ada sebut 1 di sini. Maka menikahlah 4. Kamu baik banget sih, langsung nyuruh 4 ya sayang. Itu di situ tulisannya 4. Mathna. Oh iya, salah Mathna ya. berapa? 2, Wa thulatha 3. wa ruba' atau 4. Jadi standarisasinya adalah 2. 3, 4. 2 atau 3 atau 4. Gak ada 1 sayang. Kenapa nggak ada 1 sayang? Karena emang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Terus jadi harus Jadi poligami. poligami. Kok harus poligami? Aku nanya. Kamu kenapa pertanyaanku jadi pernyataan? Jadi fa in khift fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', maka nikahilah 2, 3 atau 4 Mau dari ya? wanita Kamu yang mau kamu berapa? sayangi, yang kamu senangi. Kamu mau berapa? Ya. Emang kamu rela? Nggak. Nggak rela apa? Ada ayatnya loh sayang. Aku nggak mau. Berarti kamu nggak meyakini ayat ini? Aku yakinin ayat itu. Kamu setuju nggak dalam poligami? Setuju aja. Ya aku bukan masalah setuju ya. Mm-mm. Aku nggak
nggak mengelak bahwa itu ada gitu. Tapi Emang ada di Al-Quran, tapi aku nggak mau aku diduain, ditigain, diempatin. harusnya kamu Aku satu aja. disatu-satuin. Disatu-satuin. Satu-satunya. Satu-satunya. Disatu-satunyain. Saya ingat nggak kamu tadi kita bahas apa di ayat 2 sama di awal ayat ketiga? Di pertama tadi kita bahas tentang apa? Pertama si Adam Hawa. Nabi Adam alaihissalam, Hawa alaihissalam. Ya. Kemudian ayat kedua anak yatim. anak yatim. Baru yang ketiga Poligami. tentang poligami. Poligami. Ingat nggak sayang? Apa? Kenapa ada yatim sebelum poligami? Kenapa ada yatim Sebelum poligami. belum poligami? Karena ternyata ayat ini itu adalah berkenaan tentang kebiasaan orang Arab memelihara anak yatim. Kalau ada yang cantik, ada yang cakep dinikahin. Sampai puluhan yang dinikahin dari anak-anak yatim itu. Jadi bukan hanya untuk mengambil hartanya, tapi kalau cakep dinikahin sama mereka. Nah, datang ayat ini untuk mengurangi jumlah istri. Jadi ayat ini itu bukan dalil untuk menambah istri, tapi dalil untuk mengurangi jumlah istri. Karena istri Maksudnya mereka mengurangi jumlah istri? karena istri mereka banyak banget, 10, 20, 30. Datang Islam, datang Al-Quran mengatakan gitu. membatasi sampai berapa? 4. 4 aja, Oh, iya. 2 aja, Iya. mau lagi ya 3 aja, kalau mau lagi ya 4 batas Karena dulu tuh maksimalnya. banyak banget. Karena dulu tuh banyak banget. Terus kata Al-Quran sambungannya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Nih. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Nah, sayangku, menurut kamu aku adil gak? Kamu kan cuma satu aja. Berarti untuk membuktikan aku adil atau enggak? Emang enggak? Oh enggak, kok enggak? Kan aku nanya untuk membuktikan aku adil atau enggak? Kamu aja kerepotan ngurus aku. Enggak pernah, aku merasa kerepotan ngurusin kamu, enggak pernah. Kamu pernah bilang ya? Pernah bilang apa? Kamu pernah bilang Apa? satu mertua aja repot, apalagi kalau Bukan. Jadi aku tuh enggak mau, bukannya enggak mau nambah istri oh saya. iya, Tapi aku gak mau nambah mertua ya karena karena satu aja. 2 ya. 2 ya, orang tua nambah 2 aja udah apa? Mertua 2 orang, Iya. mertua aja repot. Apalagi Apalagi 4. Kalau 2 istri berarti 68. kalau istrinya 2 berarti mertuanya 4, 4. Kalau istrinya 3 6, 6. 8. Gimana itu ngaturnya? Ya, 2 aja masih sering slack gitu kan. Ya, fawaidatan aw ma malakat aymanukum. Astagfirullah. Dzalika adana alla ta'ulu. Nah, artinya Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. iya, jadi asas dasar poligami atau menikah itu kan untuk berlaku adil. Ya. Buat apa dilakukan jikalau di dalamnya ada kezaliman? Ya. Maka subhanallah, aku nggak bisa janji jamin bahwa aku nggak nikah lagi, nggak bisa, karena kita nggak tahu takdir Allah sayang. Tapi selama kamu menjadi seorang wanita yang solehah, maka saya akan berlaku sebagaimana saya mensyukuri bahwa kamu adalah istriku dan kamu the one and only. Fred. Terus Kamu kayak gitu ya, Sosip. Kamu gini dong, apa? terkesima dong, terbunga-bunga kek apa kek. Kamu suaminya udah berusaha romantis. Jadi kamu setuju poligami? Aku buat kamu. Enggak, kamu setuju poligami? Aku mengiyakan apa yang ada di Quran, tapi aku tidak setuju untuk kamu mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Ya udah kalau gitu doakanlah. Kalau jawabannya gini, Ya, selagi apa? selagi aku masih bisa Mm-mm. memenuhi Mm-mm. kebutuhan, Apa yang harusnya iya, apa yang harusnya seorang istri seorang istri kasih, lakukan? Mm-mm. yang masih aku bisa Mm-mm. kasih ke kamu. Mm-mm. Jadi gak boleh poligami gitu. Tapi kalau aku udah nggak bisa Mm-mm. memberikan apa yang seharusnya istri kasih, Mm-mm. Maka maka jangan.
Kirain endingnya bagus. Itu udah mau dikasih instrumen sedih gitu loh saya. Dan Langsung drer. iya, kamu mah. Ya, kalau gitu. Mudah-mudahan doain teman-teman semoga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Doain aku bisa berlaku adil kepadamu sayang. Adil itu nggak harus dua. Adil itu satu pun udah bisa disebut adil. Karena adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada me time, ya, ada family time, ada couple time, ada ya itu aja sih maksudnya. Ya aku tahu me time ku apa, untukmu apa, aku menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya aku memenuhi segala macam kewajibanku apa yang menjadi hakmu. Hakmu apa sih? Hak istri Iya, hak istri terhadap suami apa? itu memenuhi. Hak istri terhadap suami kamu nggak tahu hakmu apa? Pantas aja kamu nggak pernah nuntut sama aku karena kamu sendiri nggak tahu hakmu apa. Hakmu apa saya sebagai istri? Aku apa yang harus kamu penuhi ke aku itu apa? yang tiga itu kan Apa? kamu pernah kasih tahu aku Apa tiga tiga ini itu? mobil yang kamu bercandain aku. Apa? Sandang, Pangan, papan artinya? papan, tempat tinggal, pangan, makan, sandang, pakaian. masa sih? Itu nafkah yang ini secara materi, tapi ada nafkah yang lebih penting lagi yaitu nafkah pendidikan. Ini yang paling sering dilupakan. Jadi jangan sampai kita dituntut karena sudah memberikan uang, memberikan segala macam materi, tapi ternyata kita tidak memberikan nafkah yang paling penting yaitu nafkah pendidikan. Insya Allah. Oke, lain kali kita bahas ayat yang lain lagi, insya Allah. Sebenarnya kan ada pertanyaan lagi. Oh, ada pertanyaan yang kemarin. Pertanyaan apa? Maksudnya sebenarnya pertanyaan lagi maksudnya? Iya, pertanyaan aku ke kamu. Oh, ada. Iya. Apa pertanyaannya? Kan tadi ayat ketiga tadi itu. Iya. Ayat ketiga tadi kan bahas tentang poligami. Kan kamu ustadz nih. Orang-orang banyak berpikirnya bahwa kenapa sih ustadz tuh lebih sering poligami? Kenapa kamu mau menikah dengan ustadz yang mana image ustadz itu disebut biasanya poligami? Iya, itu kan yang orang pikirin ya. Tapi kalau aku sih menurut kamu ustadz itu banyak yang poligami nggak? Kalau menurut aku sih nggak banyak ya. Ada sih ada. Ada sih ada, emang ada yang tersorot media banyak. Yang tersorot media tuh yang poligami itu ada gitu. Tapi di lingkungan aku yang ustadz juga ya, di keluarga aku di pesantren itu yang poligami nggak ada gitu. Jadi aku ngerasa enggak. Nah, itulah kenapa kamu tetap mau sama ustadz walaupun image ustadz itu poligami gitu. Image ustadz tuh cuman yang ada di sorot media doang gitu. Jadi yang aku kenal itu ya sekitar 10% sampai 20% deh yang tidak poligami, jauh lebih banyak gitu. Misalnya guru-guru kita Profesor Quraisyihab, kemudian guru kita Gus Baha, para alim-alim tersebut ya yang memang kita kenal kealimannya, ulama yang benar-benar ulama. Nah, mereka subhanallah ya. Contoh yang di lingkungan aku aja Ustadz Maulana gitu kan. Kemudian yang lainnya yang ada di guru-guru kita tuh emang ya aku berada di lingkungan yang bukan seperti itu juga sebenarnya. Jadi aku termasuk yang paling kalau orang bilang wah hati-hati bentar lagi jihan di poligami gitu. Kamu sering baca gak sih komentar YouTube? Iya, pas ada mengatakan wah Ustadz jangan poligami ya, kasihan jihan. Ya kayak orang tuh ngejudge kalau Ustadz itu bener. Ya walaupun aku bukan di level Ustadz ya. Ya artinya ya udah. Sebenarnya personal aja sih sayang. Ya kalau kita merasa bahwa kita tidak mampu ya jangan gitu, karena kata Al-Quran tadi penutupnya kan, fawahidatun malaksanakum dzalika dana alla ta'ulu, itu lebih baik bagimu jikalau engkau khawatir untuk berlaku zalim. Karena orang yang mempunyai lebih dari satu istri atau berpoligami lalu dia tidak berlaku adil, maka dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan pincang atau miring sebelah gitu, karena berat sebelah kan. Ya, dan kita nggak tahu adilnya tuh dalam bentuk apa. Walaupun kita udah adil dalam bentuk materi ya, dengan semaksimalnya manusia berlaku adil mah hanya Allah yang maha adil gitu kan. Kita nggak bisa ngukur adil. Nggak bisa ngukur adil. Jadi itu alasan kamu ya, tetap mau sama aku walaupun kadang-kala ustadz itu dijudge kang kawin. Karena lingkungan aku nggak ada yang seperti itu. Karena lingkungan aku juga banyak ustadz yang aku kenal. Iya. Gitu. Dan mereka tidak seperti itu. Ya fitrahnya seorang wanita kali ya. Tapi tahu nggak kamu sayang? Menurut penelitian, menurut neuroscience,
nanti sebenarnya Iya, perempuan itu akan rela. iya 80% itu rela dipoligami. 80% Husain. Cuma 20% wanita yang tidak rela dipoligami. Tapi buktinya di dunia ini nggak banyak yang poligami. Iya, tapi sebenarnya wanita tuh rela dipoligami. Cuman ngomong doang Iya. mungkin. Apanya? Ngomong doang kalau Bahwa? rela. Padahal Padahal tidak rela. kamu masuk yang 80 atau 20%? 20. Bahwa Bahwa aku tidak rela dipoligami. ya baiklah. Kalau begitu, teman-teman sekalian, konten selanjutnya kita mau Q&A lagi atau kita mau bahas ayat apa lagi? Insya Allah silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk di-share dan insya Allah mudah-mudahan video ini bukan bentuk untuk pamer kemesraan karena alhamdulillah kita nggak ada pelukan, nggak ada cium-cium. Jadi memang konten kita yang mudah ya biasanya dijudge sama orang aja gitu ya. Tapi kita emang mau dalam bentuk apa namanya, kita ngobrol ya. Kenapa sih sekarang berdua bareng terus sama istrinya ya? Emang karena udah punya istri gitu kan, jelek banget kalau udah punya istri tapi nggak pernah bareng istri ngontennya gitu. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, kalau ada buruknya mohon dimaafkan, jangan diambil. Tapi kalau ada baiknya silahkan didukung. Kalau ada sarannya boleh diketik di bawah. Kalau mau berkomentar silahkan berkomentar yang baik-baik saja karena komentar yang baik itu mencerminkan apa yang ada di hati kita ya. Jadi kalau insya Allah saran kita terima, komentar kita terima, tapi komentarlah dengan bahasa yang santun, mencerminkan akhlak seorang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bye bye.